توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على آله وأصحابه إخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan nikmat yang tiada terhingga, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini, di siang ini menunggu iqamah zuhur, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke rumah-rumah Allah untuk beribadah kepadanya. Dan Syawal pun, bulan Syawal telah berlalu, dan kita telah berada di salah satu bulan haram, yakni bulan Zulqa'dah. Jadi 4 bulan haram, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, satu yang terpisah, yakni bulan Rajab. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, membawakan riwayat 4 bulan berturut-turut ini ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36. Nanti bisa Bapak-bapak Ibu lihat ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 36. Untuk mempersingkat waktu, maka insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Kitabul Jami'. Pembahasan Kitabul Jami' bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Dan ini adalah pembahasan kita yang ke-61. Pembahasan kita yang ke-61 masih di bab yang keempat, tentang tercelanya peringatan dari akhlak yang buruk. Di bab yang keempat di dalam Kitabul Jami'. Dan di siang ini kita masuk ke hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 yang inti pokok pembahasannya adalah membalas celaan dengan yang setimpal, yang atau semisal. Jadi membalas celaan, ada orang yang mencela, itu bagaimana? Apakah kita boleh membalasnya? Di dalam agama kita itu boleh, tetapi dengan setimpal. Mana keterangannya? Berikut hadisnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Sudah berapa kali kita lewati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Rawahu Muslim fi sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 orang yang saling mencaci maki. Jadi ada 2 orang, al-mustabban, 2 orang yang mencaci maki. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Maka apa yang diucapkan oleh keduanya, dosanya kembali yang memulai mencaci maki atau mencela. Jadi dosanya kembali kepada yang pertama memulai. Selama malam ya'tadil mazlum, selama yang dimaki atau yang dizalimi, yang dimaki atau yang dicela tidak melampaui batas di dalam membalas celaan tersebut. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini menunjukkan kenapa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan dalam bab di peringatan tentang buruknya akhlak-akhlak yang tercela, karena caci, maki, mencela, mencemooh, mencemooh, menghina apapun bentuknya, itu adalah termasuk akhlak yang buruk di dalam agama kita. Itu tidak boleh. Sejatinya seorang muslim dan muslimah
itu tidak boleh mencela, mencaci maki, menghina saudara-saudarinya. Itu hukum asalnya. Itu makanya dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani di dalam bab ini. Jadi ada larangannya. Lalu bagaimana? Seperti kasus di hadis ini, ada orang yang mulai mencela. Dia mulai mencela, lalu bagaimana hukumnya? Jadi di hadis yang lain pernah kita lewati di bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci seorang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Jadi ini adalah perbuatan keji. Perbuatan keji termasuk dari akhlak yang buruk yang dicela di dalam agama kita. Jadi hukum yang bisa kita ambil di sini, pertama, mencaci, mencela, menghina, mencemooh, mencemooh itu adalah akhlak yang buruk. Itu yang pertama. Lalu di kasus hadis ini kita ambil pelajarannya. Lalu Ustadz, bagaimana orang itu yang mulai? Nah ini dia, ini kasusnya. Yang memulai bukan kita, tetapi orang, saudara-saudari kita yang memulai. Contoh, kita ambil contoh sederhana saja. Kalau di pasar atau contoh keseharian secara umum, ada seseorang yang mencela ibu kita misalnya, atau bapak kita, bapang bodoh pandiahnya misalnya, dia mencela, menghina, lalu kita jawab modatullah paang. Itu misalnya dalam kasus seperti itu, bapakmu juga bodoh, itu boleh. Yang dicaci maki yang itu dia tidak mendapatkan dosa, dosanya kembali yang pertama memulai, karena dia yang pertama memulai. Yang tidak boleh dilebihkan. Contoh seperti tadi, bapakmu bodoh misalnya, wasawailah orang pasangan, apaan dia? Lalu kita balas, apaan maang dia? Itu tambah maang, tidak boleh. Bapakmu, ibumu bodoh. Kata-kata ibumu itu kelebihan, tidak boleh dalam agama kita. Karena kalau kita membalas dengan semisal, itu kita tidak berdosa yang dimaki, akan tetapi dosanya kembali kepada orang yang memulai. Nah, ini hukumnya, karena kita tidak boleh melewati batas, tidak boleh melakukan kezaliman, membalas dengan apa yang dihina oleh orang terhadap kita, dan tidak boleh dilebihkan. Dia cuma mengatakan bapakmu bodoh, lalu kita balas dengan bapakmu dan ibumu bodoh. Itu kelebihan. Atau bahasa pasar maangan dia, itu tidak boleh. Dia cuma mengatakan bapak kita orang bodoh, kita balas tambah dengan maknya, kita berdosa terhadap tambahan tersebut. Adapun orang pertama berdosa, yang dicaci maki juga berdosa. Bayangkan sedetail itu agama kita mengaturnya. Ini menunjukkan bahwasanya keindahan akhlak di dalam agama kita. Jadi agama kita tidak mengatur hanya ibadah, sholat wajib saja, akan tetapi sosial, kemasyarakatan, hubungan sesama manusia itu juga diatur. Bagaimana supaya terjadinya jalinan kerukunan di antara kaum muslimin. Dan itu telah dibuktikan bagaimana di zaman dahulu ketika di perbatasan pemerintahan kekhalifahan kaum muslimin dengan perbatasan kekuasaan Romawi dan Persia. Orang-orang di perbatasan melihat bagaimana keindahan kehidupan orang-orang muslim, orang-orang Islam. Lalu kawasan di perbatasan yang dikuasai oleh Romawi atau Persia ini mengirim surat kepada khalifah kaum muslimin agar diserang, supaya masuk ke kekuasaan kaum muslimin. Karena kalau masuk dalam kawasan kaum muslimin, pajaknya nak tinggi. Ketika di pemerintahan kekuasaan Romawi dan Persia, pajaknya tinggi, UPT-nya tinggi. Kemudian semena-mena. Adapun ketika di kawasan kaum muslimin, itu hak rakyat di perbatasan sama dengan hak dengan istri dan atau keluarga dari khalifah. Sama haknya. Tidak dibayar pajak. Cuman kalau dia memiliki kelebihan harta, zakat harta 2,5%. 2,5%. Tidak banyak. 100% 2,5%. Paling yang digigit oleh tikus saja sedikit. Tidak banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis lain, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
minal kabair, di antara dosa-dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satmur rajuli walidayh, seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Ini. Lalu sahabat heran, qila wa hal yasubbur rajul walidayh, adakah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Ini Nabi mengatakan termasuk dosa besar, minal kabair, termasuk dosa besar orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Jangankan kita, sahabat pun heran. Wahab yasubbur rajulu walidayh, adakah seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya? Ateh lo daripada maling kundang, kan? Lalu kata Nabi SAW, na'am, yasubbur rajul fasubbur rajul abah wasbul ummahu. Jadi ya, kata Nabi SAW, ketika seseorang mencaci maki bapak orang lain itu akan mencaci maki bapaknya. Kemudian begitu juga orang mencaci maki ibu orang lain, orang lain itu juga mencaci maki ibunya. Jadi kalau kita waktu kecil biasalah dia adu-adu sama orang kan, bapaknya muang tuh apaan disabi itu. Nah itu berarti seseorang itu akan dibalas juga, dicaci maki juga bapaknya secara tidak langsung. Lalu kata Nabi, itu seolah-olah bahwasanya dia telah mencaci maki kedua orang tuanya, sebab dia mencaci maki bapak atau ibu orang lain itu membalas mencaci maki bapak dan ibunya. Nah itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita, dan ini termasuk akhlak yang buruk, mencela, menghina, mencemeeh dan seterusnya, akhlak yang buruk di dalam agama kita. Kemudian bagaimana seharusnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menyebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam kitab Allah. Dan ini adalah ajaran Islam yang luhur, ajaran Islam yang pada inti dasarnya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang itu diterima oleh setiap kaum, baik itu berkulit hitam, berkulit putih, berhidung mancung, berhidung pesek, yang kribo, yang rambutnya lurus dan seterusnya, karena sesuai dengan fitrah manusia. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan intinya memaafkan lebih baik daripada membalas. Memaafkan itu lebih baik daripada membalas. Tadi membalas boleh, tetapi jangan dilebihkan sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang dicela tersebut. Akan tetapi ada yang lebih lagi, yaitu memaafkan itu lebih diutamakan, lebih utama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum wallahu khairul lis-sabirin. Apa maksudnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, jika kalian membalas, maka balaslah yang setimpal. Boleh, tapi dengan setimpal. Akan tetapi bila kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Berarti kita maafkan, kita balas, itu lebih baik. Biarlah nanti itu keburukan baginya, jangan sampai kita ikut apa yang seperti dia. Jadi orang kita mengatakan, oh dia begini. Misalnya orang itu dikatakan orang yang pemanas istilahnya, suka emosi. Kan orang kita sering tuh, mangga dibaleh tuh. Ya samulo giluak dia berarti kalau dibaleh. Kan gitu. Jadi jangan sampai kita sama dengan orang yang suka emosi, yang suka mencela tersebut. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Asy-Syura, kita selesaikan ayat-ayatnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dalam surah Asy-Syura ayat 40, dan balasan sesuatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa yang memaafkan, di sini barang siapa faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan ampunilah, lapang dadalah
apakah engkau tidak ingin Allah mengampuni? Nah, jadi ketika kita memberi maaf, Allah akan memaafkan kita. Bukankah itu yang lebih baik, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, daripada membalas cimehan, cemoohan, caci maki orang lain. Kemudian di ayat yang terakhir ini, ayat terakhir yang kita bawakan di kesempatan berbahagia ini, wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah memuji orang yang memaafkan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, maksudnya yang berbuat baik. Jadi kesimpulannya bahwasanya hukum di dalam agama kita bahwasanya mencaci maki, mencela, mencemooh itu adalah akhlak yang tercela. Dan apabila kita dicela oleh orang, dicaci maki atau dicemooh, maka kita boleh membalasnya dengan setimpal. Adapun seandainya kita berlebih, kita juga ikut berdosa. Tetapi yang lebih baik adalah memaafkannya, sebagaimana beberapa ayat yang kita sebutkan tadi. Dan memaafkan itu teramat berat. Meminta maaf itu mudah, maafkan lambo itu mudah. Atau seorang istri meminta maaf, atau seorang suami meminta maaf, saudara dengan saudara berebut harta warisan, itu minta maaf, maaf bang, saya telah telah serakah dengan harta warisan misalnya. Akan tetapi memaafkan itu sulit, itu yang berat. Sampai putih tulang ambo nak kamu maafkan. Ini tidak boleh dah. Seandainya orang minta maaf, maka maafkanlah. Adapun seandainya seorang itu meminta maaf, orang yang itu tidak memaafkan, yang dia sudah lepas karena dia telah berusaha meminta maaf. Adapun yang tidak memaafkan, dialah yang menanggung resikonya. Demikianlah yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi